Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sehat. Gimana kabar kalian sekarang? Baik. Alhamdulillah sehat semua. Tidak ada yang masuk? Masuk semua ya? Ada. Siapa nak? Najwa kemana kok tidak masuk? Sakit perut. Iya, tadi juga bilang ke Pak Saiful orang tuanya kalau hari ini Najwa tidak bisa mengikuti pelajaran pada hari ini karena kesehatannya terganggu ya. Jadi untuk itu kalian juga harus bisa menjaga kesehatan ya. Coba sekarang seperti biasa ketua kelas Binar maju nak untuk memimpin doanya. Dengan komunitas di atas. Siap berdiri. Ucapkan salam kepada Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Ilma warzuqni fahma Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin Bismillahirrahmanirrahim. Qul min syarril waswasil khannas Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa wa ra'aitan nas sayaslana wa imra'atuhu hammalatal hatab Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfaridu bil qura
husnul hawatini. Karim wa ana alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi adati kulli malumillah. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Lambannya bintang dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambannya Tiga, persatuan Indonesia. Lambannya pohon beringin. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambannya kepastian. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambannya peringatan Garuda Pancasila. Aku pendukungmu, patriot proklamasi. sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentasa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali lagi ya. Baik anak-anak ya. Apakah kalian hari ini sudah siap? Sudah siap. Seperti yang kalian baca tadi yaitu adalah Pancasila. Tentunya di sini Pancasila itu ada berapa sila dulu anak-anak? 5. Ya, sila pertama apa bunyinya? Yuk. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Kalau misalnya ya, di antara kalian atau di lingkungan rumah kalian itu ada dari tetangga kalian atau teman kalian atau sahabat kalian, yaitu misalnya berbeda agama dengan kalian, lalu apa yang kalian harus perbuat? Yuk. Berteman, tidak bertengkar, terus harus rukun, ya, harus sopan. Nah, jadi, ya, kalau misalkan ada di antara kalian atau tetangga kalian di rumah tidak satu aliran dengan kalian atau tidak satu agama dengan kalian, maka kita harus menghormati, menjaga kerukunan, ya. Jadi pada kesempatan hari ini, ya, ya, bisa untuk restu perhatikan, bisa untuk mendengarkan dulu nak sebentar, ya, bisa restu. Baik kalau bisa. Jadi pada hari ini, ya, Pak Saiful akan menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di mana untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu, ya, perhatikan. Ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita yaitu akan menjelaskan makna setiap sila Pancasila. Terus kita akan mengidentifikasi contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir yaitu kita akan merefleksikan pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Ya. Hah? Ya, jangan nulis dulu. Kita perhatikan dulu nanti nulisnya ya.
Kalau nanti misalkan ada yang perlu ditanyakan, tidak apa-apa. Pak, saya mau tanya, ya, tidak apa-apa. Nah, sekarang perhatikan penjelasan dulu, ya. Nah, di sini kita akan bagaimana nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan di sini. Nah, boleh kalian dulu buka buku kalian, ya. Buku kalian dibuka dulu. Halaman 8, halaman 5, ya. Halaman 5. Sudah ketemu semua? Ya, halaman 5. Sudah? Nah, sekarang perhatikan. Seperti yang disebutkan tadi, untuk sila pertama, sila apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa sila pertama itu harus ketuhanan yang Maha Esa? Yo, Wildan mungkin bisa menjawab kenapa, ya? Bangsa kita untuk sila yang pertama yaitu memilih ketuhanan yang Esa. Ya, Safi. Karena Tuhan Esa. Ya, karena Tuhan Esa. Terus ada lagi, mungkin. Hah? Tuhan ada satu. Mungkin yang lainnya? Jadi Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita bangsa Indonesia mengakui, ya, mengakui bahwa Tuhan yang dianut oleh bangsa Indonesia itu adalah satu, yaitu Esa, ya. Di mana dalam ketuhanan yang Maha Esa menyantumkan beberapa hal. Yang pertama yaitu, ya, kenapa Wildan? Itu Pak, itu obek-obek kuku sendiri Pak. Kira aku yang nyobek. Restu, yang tidak boleh nak, ya. Kalau disobek sendiri bukunya jangan menuduh temannya. Ya, sekarang perhatikan Restu, ya, perhatikan. Di sini tentunya dalam ketuhanan yang Maha Esa, yang pertama kita harus menghormati kebebasan beragam. Ya, beragama, kebebasan beragama. Maksudnya bagaimana? Nah, sebagai warga negara Indonesia, ya, bangsa Indonesia, di sini kita, ya, dibebaskan untuk memilih agama atau keyakinan. Sekarang pertanyaannya, yang ada di Indonesia ada berapa agama yang diakui? Ya, sebutkan. Ya, tunggu dulu, coba sebutkan. Iya, ada Islam, ada Kristen, Buddha, Hindu, Katolik. Ya, baik, semuanya betul, ya. Semuanya betul. Sekarang perhatikan. Jadi kita harus menghormati kebebasan beragama. Nah, kalau misalkan di antara kalian itu agamanya yang berbeda, tentunya kita tidak boleh untuk memusuhi, ya. Misalkan, ya, yang berbeda agama dengan kalian sedang melakukan ibadah. Lalu kita bagaimana? Menunggu. Terus bagaimana lagi? Kalau misalkan pas kalian pergi ke suatu tempat, jalan bersama ke temannya, kenapa? Memberikan kebebasan. Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang melakukan ibadah, tentunya kita sebagai umat yang beragama, yang mengakui bahwa ketuhanan yang Maha Esa, tentunya kita harus menghormati, tidak boleh mengganggu. Jadi kalau misalkan ada di antara kalian yang mempunyai agama yang berbeda, sedang melakukan sholat atau ibadah, jadi kita harus menghargai. Contohnya bagaimana? Misalkan yang agama Kristen, nah, setiap tahunnya juga merayakan Natal. Yang agama Islam tentunya melakukan ibadah sholat Idul Fitri. Jadi di sana kita tentunya, ya, kita harus saling menghormati, ya. Jangan di antara perbedaan keyakinan lalu menjadi permusuhan. Itu tidak
Tidak boleh. Berarti kita kalau bermusuhan, berarti kita tidak memegang, yaitu adalah, kenapa nak Restu? Kan rumah bau dia. Ya, bisa dilanjutkan? Ya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, walaupun di antara kalian itu ada yang berbeda agama, tentunya kita harus selalu menghormati keyakinan orang lain. Apakah boleh, Pak, sekarang memaksakan keyakinan kita kepada orang lain? Tidak boleh. Jadi kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Ya, terus yang berikutnya, melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Nah, jadi kalau kalian melakukan sholat atau ibadah, jadi kalian lakukan saja, tidak harus memaksa yang berbeda agama, ya. Terus tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, di sini kita sudah memastikan tidak boleh memaksakan yang kita anut, agama kita tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Ya, biarkan mereka bebas untuk memilih keyakinannya masing-masing, ya. Ini adalah mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang coba perhatikan yang kedua, sila apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang perhatikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian perhatikan di bukunya, ya. Di mana kemanusiaan yang adil dan beradab, tentunya kita harus menghargai hak asasi manusia. Ya, terus kita harus menghormati antar sesama, ya. Jadi kita antar sesama harus bisa menghormati. Karena kita berbeda pendapat lalu kita tidak menghormati, itu tidak boleh. Berarti kita tidak adil, ya. Terus yang ketiga yaitu membantu orang yang membutuhkan. Di sini misalkan di dalam kelas, ya. Di dalam kelas ada teman kalian yang tidak membawa pensil atau penghapus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Meminjamkan, ya, memberi pinjaman kepada teman yang tidak membawa peralatan tulis. Lalu pertanyaannya, sekarang bagaimana yang diberi pinjaman? Berterima kasih. Terus bagaimana lagi? Kalau habis pinjam dikembalikan. Habis pinjam dikembalikan. Bagus, ada lagi? Mungkin. Kalau pinjam tidak boleh apa, Nak Aira? Tidak boleh dihilangkan. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita diberi pinjaman sama seseorang atau sama teman, tentunya kita harus bertanggung jawab. Bukan seenaknya, sudah kita ditolong sama teman, lalu sembarangan kita menggunakan, itu tidak boleh. Berarti kita tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang untuk sila berikutnya, sila keberapa? 3. Nah, Persatuan Indonesia, ya. Persatuan Indonesia. Tentunya dalam persatuan ini, kenapa di Garuda Pancasila itu mencengkram apa itu Garuda Pancasila itu di bawahnya? Semboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika, ya. Apa artinya Bhinneka Tunggal? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari berbeda-beda ini sudah kita dapat ketahui dari sila pertama, yaitu walaupun kita berbeda keyakinan, bagaimana? Tetap bersatu. Jangan merongrong yang berbeda keyakinan. Karena kamu beragama Islam, lalu kita memusuhi kepada yang bukan beragama Islam. Itu tidak boleh. Berarti kalian tidak memegang semboyan kita, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang kedua yaitu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Terus yang ketiga yaitu cinta tanah air dan bangsa. Kita tentunya sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita harus selalu mencintai bangsa kita ini. Contohnya bagaimana? Misalkan, Pak,
Misalnya ya, misalnya contohnya kalau ada tetangga kalian misalkan yang bisa memproduksi sesuatu, tentunya kita harus bisa membeli produksi yang dihasilkan oleh tetangga kita. Bukan kita membeli produksi dari luar negeri ya, tapi yang ada di dalam negeri, produksi yang ada di dalam negeri kita harus memanfaatkannya ya. Itu namanya salah satu kita sudah mencintai tanah air dan bangsa. Coba seperti yang ada di buku kalian, Restu. Restu untuk sila keempat. Baca Restu. Sila keempat baca dulu Restu. Sila ketiga ya, coba yang sila ketiga Restu. Persatuan Indonesia pohon simbol pohon beringin. Ya. Penerapannya Restu. Penerapannya sila ketiga yaitu yang halaman 7. Yang halaman 7 Restu. Baca. Baca yang keras Restu. Yang sila ketiga Restu dulu baca. Penerapannya. Nah, itu penerapan sila ketiga Pancasila. Yang lain dengarkan ya. Ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, budaya, dan agama. Sikap bersatu tanpa memandang perbedaan merupakan perwujudan dari nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Berikut contoh penerapan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekitar rumah bersama tetangga. Bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah secara rutin. Bermain dan yang lain perhatikan ya, kalau ada temannya baca. Semua tetangga tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, dan bahasa, menunjukkan rasa ingin tahu terhadap kebudayaan tetangga yang berbeda denganmu. Baik, jadi di dalam sila ketiga yaitu walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, ya, terus tentunya berbeda budaya, kita tetap selalu untuk bersatu. Jadi perbedaan itu jangan dijadikan untuk permusuhan ya. Karena kita yaitu sudah menganut semboyan yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Di mana juga dicontohkan dalam sila ketiga yaitu bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah secara rutin. Nah, jadi kalau misalkan di lingkungan rumah kalian ya ada kerja bakti, tentunya kita harus bisa membantu ya. Terus yang ketiga yaitu bermain dan bergaul dengan semua tetangga tanpa memandang perbedaan suku. Nah, di sini kita tidak boleh ya dalam berteman ya atau dalam bermain kita tidak boleh memandang bulu ya. Tidak boleh membeda-bedakan ya. Jadi dalam bergaul kita tidak boleh membedakan. Nah, sekarang untuk sila yang keempat, perhatikan. Boy bisa memperhatikan nak? Taruh itunya dulu nak, ya.
Sila keempat, coba baca Sapi. Itu di papan Pi. Restu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, terus, jadi sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam apa? Iya, dalam permusyawaratan dan perwakilan. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi kita misalkan contohnya kita di dalam kelas, ya, di dalam kelas untuk menentukan, ya, untuk menentukan ketua kelas. Tentunya di sini kita jangan seenaknya untuk memilih. Tentunya kita harus bermusyawarah dulu sama teman-teman kita. Nah, kita tentukan dulu siapa yang mau dicalonkan. Ya, tentunya dalam pencalonan ini, ya, dalam pencalonan ini tentunya kita harus melalui apa? Musyawarah, ya. Kita harus melakukan musyawarah dulu. Siapa kira-kira yang pantas untuk menjadi ketua kelas? Tujuannya musyawarah apa? Supaya kita mencapai suatu mufakat. Kalau sudah mufakat, tentunya di situ kita tidak boleh lagi, ya, tidak boleh menolak atas segala kebijakan atau segala sesuatu yang sudah menjadi mufakat, ya. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah menghargai keputusan bersama. Jadi hasil rapat yang kalian sudah kalian mufakati, tentunya kita harus bisa menjaganya, ya. Tentunya kita harus bisa untuk selalu, ya, melaksanakan atas segala apa yang sudah menjadi musyawarah. Ya, restu kenapa, Nak? Ya, restu kenapa? Ibu Pak, biar aku pacaran sama Rio ini, aku yang milih. Hah? Nggak boleh, ya. Jadi perhatikan dulu restu, ya. Terus yang ketiga yaitu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Nah, misalkan ada rapat, ya, kalian dalam pemilihan rapat, misalkan di lingkungan rumah kalian dilibatkan, ya. Kenapa, siapa? Rafka? Ada apa, Nak? Ada yang perlu ditanyakan? Rafka, mau bertanya? Tidak apa-apa kalau mau bertanya, Rafka, ya. Jadi kalau misalkan kalian, ya, di lingkungan rumah kalian mengikuti suatu rapat, misalkan rapat RT. Nah, di sana kalian bisa untuk menyampaikan segala pendapat kalian. Nah, tapi ada syaratnya. Kalian, semua pendapat kalian itu tidak harus diikuti oleh orang lain, ya. Jadi kita boleh memberi pendapat, ya, boleh memberi pendapat di saat kita mengikuti rapat. Nah, nanti di sana pendapat kalian tidak harus dipaksakan kepada orang lain, tapi kita harus mengikuti atau menyetujui hasil musyawarah yang telah disepakati bersama, ya. Coba kalau di buku kalian perhatikan yang sila keempat, baca Safi. Ya, baca Safi yang keras Safi. Penerapan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama. Musyawarah dilakukan untuk memperoleh keputusan bersama, ya, tanpa adanya perselisihan. Berikut contoh penerapan sila keempat Pancasila di lingkungan sekitar rumah: mengikuti kegiatan musyawarah warga dan tertib, memberikan kesempatan pada setiap warga untuk menyampaikan pendapat dan musyawarah, menerima musyawarah sebagai hasil keputusan bersama serta melaksanakan aspirasi dan bertanggung jawab. Jadi perhatikan,
dalam kita sebagai bangsa Indonesia, tentunya bangsa Indonesia ini adalah selalu menjunjung musyawarah, yaitu adalah untuk mencapai suatu mufakat sebagaimana dicontohkan yaitu di buku kalian, yaitu kita harus mengikuti musyawarah warga dengan tertib. Bagaimana misalkan contohnya kalau dengan tertib? Nah, di saat kita mengikuti suatu musyawarah ya di lingkungan rumah, misalkan dalam musyawarah RT. Jadi kalian itu harus bisa menghormati. Bagaimana caranya? Kita tidak boleh bicara sendiri. Di saat ada di antara peserta yang mengikuti musyawarah berbicara, kita harus bisa menyimaknya, mendengarkan. Ya, namanya kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Ya. Terus yang berikutnya juga memberikan kesempatan pada setiap warga untuk untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi dalam suatu musyawarah kita memberikan kesempatan kepada peserta rapat. Mungkin di antara mereka itu punya sesuatu atau punya pendapat yang perlu disampaikan dalam rapat tersebut ya. Nah, setelah itu kalau sudah mencapai mufakat, tentunya kita harus bisa yaitu menerima hasil musyawarah. Bagaimana Restu? Kalau sudah rapatnya selesai, kita sepakat, bagaimana kita? Restu yang harus dilakukan bagaimana? Tentunya kita harus menerima yaitu adalah hasil musyawarah ya. Kita harus bisa menghargai keputusannya karena di sini sudah kita mencapai suatu mufakat. Ya, kenapa Nak Wildan? Sama Restu kenapa Nak? Ya. Ya, kenapa Nak Restu? Ada yang perlu tanya Nak? Ditanyakan. Tidak apa-apa tanya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, di sini materi berikutnya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia tentunya kita harus bisa bersikap adil ya, harus bersikap adil. Bagaimana? Tentunya di mana di sini bersikap adil terhadap sesama. Maksudnya bagaimana? Di sini kalau kita mau bersikap adil tidak boleh ada perbedaan. Misalkan di sekolah karena kamu pintar lalu tidak mau berteman dengan yang kurang pintar. Itu tidak boleh. Karena kamu kaya lalu tidak mau berteman dengan orang yang miskin. Itu tidak boleh ya. Karena di sini sudah diterapkan dalam sila Pancasila yaitu tentunya kita harus selalu bersikap adil ya, tidak boleh membedakan. Terus membantu pemerataan kesejahteraan. Terus yang ketiga yaitu adalah menghormati hak dan kewajiban orang lain. Boleh dibacakan coba sila kelima Irza. Cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 dalam menciptakan masyarakat keadilan makmur. Itu nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Ada nilai keadilan meskipun tetap menerapkan sila Pancasila dari bangsa kita bersikap adil kepada semua anggota, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bergaul dengan tetangga. Misalnya tidak menyalakan musik keras-keras agar tetangga tidak terganggu. Menyalahkan tetangga yang membutuhkan bantuan. Nah, di sini yaitu diantaranya yaitu kita harus selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Ya. Contohnya bagaimana? Yaitu kita tidak boleh menyalakan, misalkan karena kamu senang musik, lalu menyalakan musik sekeras mungkin. Itu namanya kalian mengganggu tetangga. Jadi itu tidak boh. Nah, mengganggu tetangga kita di saat tidur ya. Karena misalnya kamu suka musik lalu seenaknya siang-siang hari lalu menyalakan musik yang keras-keras, itu tidak tidak boleh ya. Berarti kalian sudah mengganggu ketenangan orang lain ya. Terus harus menolong tetangga yang memerlukan bantuan. Jadi kalau ada tetangga kalian yang membutuhkan pertolongan, tentunya kita harus bisa membantunya ya. Misalkan ada tetangga kalian yang sakit ya, karena dia misalkan tidak punya transportasi untuk dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kalau kalian punya transportasi untuk bisa membantu, tentunya kita harus membantunya untuk dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Baik, kalau begitu sekarang kita akan mengerjakan tugas secara kelompok ya. Mengerjakan tugas secara kelompok. Aku, Pak. Ya. Tolong ini kerjakan secara kelompok ya. Ini Kun. Mau, Pak. Ini Boy yang nulis ya, tulis. Di sini kalian bisa menulis ya anggota kelompoknya. Siapa saja kalian tulis anggota kelompoknya. Terus kalian beri nama kelompok, terserah. Boleh bunga ya. Ya enggak apa-apa. Boleh bunga, boleh buah, boleh hewan ya. Boleh orang. Ya. Kalian bebas memilih untuk nama kelompok. Dan jangan lupa di sana kalian cantumkan siapa saja anggota kelompok kalian, ya. Mana, Pak? Ini nak, nanti berembuk itu ya. Mana, Pak? Nah ini dulu nak. Nah, tulis. Kenapa aja nulis kita? Rafka kelompok mana? Iya, enggak apa-apa. Kan kelompoknya 3, nama anggotanya 3. Anggota. Ini anggota di bawah ini. Lah, 1, 2, 3. Enak di mana? L. Wildan. Cuma enak. Enggak apa-apa, taruh sampingnya nih, coret. Taruh sampingnya enggak apa-apa. Sudah ditulis nama kelompok nasi ini, nak? Ya. Ya, tulis lagi.
Restu, ndak boleh nak sama temannya nak seperti itu nak, ndak boleh nak, ya. Sudah Pak. Ya tunggu dulu, Pak Saiful beri waktu ya, 5 menit lagi, ya. Ya, cukup 5 menit. Ke kamar mandi ya, silakan. Fit itu Fit, anunya nak? Kenapa? Yang mana nak? Nah, enggak. Yang ini nak? Ustaz Pak. Iya, enggak apa-apa. Tulis dulu. Tulis dulu. Ustaz. Hah? Mau kemana? Hah? Kemil. Ya tunggu dulu, ada temannya yang pipis. Gantian kalau mau pipis. Nanti misalkan sudah, nanti kalian akan presentasikan ya hasil kelompok kalian ya. Ya. Restu mau ke kamar mandi nak? Yang sana. Tiga menit lagi ya, 3 menit lagi.
Rafka sudah nak? Coba mana lihat masih. Nanti ya. Mana buku? Buku. Bebek. Kenapa? Bukan kamu. Tanya apa sih? Baca Quran dan cepat pelajaran baca. Aku boleh empat. Oh ini lagi Pak. Yang apa? Ibu belum apa-apa dan kemanusiaan. Hah? Belum. Nama kelompok mengajar kelas sampai maka pelajaran Sudah? Kalau sudah, boleh coba siapa yang mau maju dulu? Ya. Cukup satu aja, ya, tiap kelompok maju. Kalian itu kan sudah ada di buku kalian, ya. Kalian tinggal mencontoh apa yang ada di buku kalian seperti yang disampaikan tadi, ya. Yuk, kelompok mana yang mau maju dulu? Ya, Restu. Ayo Restu, maju. Ya. Yang lain mendengarkan. Restu ini ya, Nak. Ini cukup dua, yang Restu dulu baca. Yang lain dengarkan. Hadap temannya, Nak. Hadap temannya, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap yang mencerminkan sikap bersama adalah yang sedang kesulitan belajar. Ya, yang lain memperhatikan ya. Kalau ada temannya Menghormati yang membaca hasil karyanya. yang
berbeda agama. C. Melaksanakan musyawarah sebelum mengambil Keputusan. keputusan. D. Rajin belajar untuk meraih cita-cita. Ya, apa Restu yang kamu pilihannya Restu? Ya. B yang apa? Menghormati teman yang berbeda agama. Ya, perhatikan dulu yang lain ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita yang mencerminkan sila pertama Pancasila adalah di mana yang Restu yaitu mempunyai jawaban yaitu menghormati teman yang berbeda agama. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Benar ya. Coba selanjutnya Restu. Wah, Ini Restu. Ini. bagaimana sikapmu jika ada teman di kelas yang berbeda pendapat dengan kamu saat diskusi kelompok? Nah, Bagaimana ya? Coba yang Restu, bagaimana sikapmu jika ada teman di kelas yang berbeda pendapat dengan kamu saat diskusi kelompok? Yang si Restu jawabannya adalah senang katanya. Mungkin ada yang berbeda pendapat? Jawabannya beda ya, baik. Sekarang coba yang kelompok Irza maju. Sana nak Restu ya, yang Restu sudah baik ya. Sudah baik, tepuk tangan dulu untuk yang kelompok Restu. Ya, tunggu. dalam kehidupan sehari-hari, sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila adalah A. Membantu teman yang sedang kesulitan belajar. B. Menghormati teman yang berbeda agama. C. Melaksanakan musyawarah sebelum mengambil keputusan. D. Rajin belajar untuk meraih cita-cita. Ya, yang kamu? B. Pak. B, apa B? Menghormati teman yang berbeda agama. Iya, berarti sama dengan yang Restu tadi, menghormati teman yang berbeda agama. Selanjutnya. Bagaimana sikapmu jika ada teman di kelas yang berbeda pendapat dengan kamu saat diskusi kelompok? Baik Yo. dan rukun, Pak. Baik dan rukun ya. Jadi kalau ada teman berdiskusi yang berbeda pendapat, yaitu jawabannya adalah baik dan rukun untuk kelompok saya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang Irza. Sekarang yang kelompok terakhir. Kelompok terakhir dulu. Yuk, baca yang keras nah. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila adalah A. Membantu teman yang sedang kesulitan belajar. B. Menghormati teman yang berbeda agama. C. Melaksanakan musyawarah sebelum mengambil keputusan. D. Rajin belajar untuk meraih cita-cita. Ya, jawabannya B. B. Ya. Bagaimana sikapmu jika ada teman di kelas yang berbeda pendapat dengan kamu saat diskusi kelompok? Ya. Bagaimana sikap kamu ya? Bagaimana? Jika ada teman di kelas yang berbeda pendapat dengan kamu saat diskusi kelompok, bagaimana jawabannya yang kelompok kamu? Hah? Ikut musyawarah. Jadi, ya tepuk tangan dulu. Ya tepuk tangan. Nah, sekarang perhatikan. Untuk soal yang nomor 2 perhatikan. Bagaimana sikapmu jika ada teman kelas ya yang berbeda pendapat dengan kamu saat diskusi kelompok? Tentunya kalau ada perbedaan pendapat di saat diskusi, kita harus menghargai, harus menghormati ya. Baik, sekarang perhatikan lagi, kita lanjutkan dulu.
Ya. Lah, ini lambang apa ini? Gambar apa? Bintang. Nah, gambar bintang. Kalau bintang itu di Garuda Pancasila itu terdapat pada sila keberapa? Sila ke-1 ya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ya. Makna bintang pada lambang Garuda. Kenapa, Nak Wildan? Ya. Perhatikan, makna bintang pada lambang Garuda Pancasila adalah simbol untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu adalah yang melambangkan cahaya yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia, dan juga 5 sudut bintang mewakili 5 agama besar, yaitu yang diakui di Indonesia. Lalu bagaimana dengan latarnya? Latar belakangnya hitam pada lambang bintang, yaitu adalah melambangkan warna alam dan juga keabadian, serta menunjukkan bahwa Indonesia adalah yaitu di bawah lindungan Tuhan yang Maha Esa. Jadi bangsa Indonesia ini adalah merupakan bangsa yang di bawah lindungan Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang untuk gambar berikutnya. Kenapa, Nak Wildan? Lah, ini gambar apa? Rantai ya. Nah, perhatikan makna dari gambar rantai. Lah, perhatikan, lambang rantai emas pada Pancasila yaitu adalah melambangkan sila keberapa? Sila kedua, yaitu yang bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memiliki makna yaitu adalah bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, membutuhkan satu sama lain ya, dan harus membantu tanpa memandang jenis kelamin atau latar belakang atau suku atau budaya ya. Terus rantai berbentuk lingkaran, yaitu adalah melambangkan perempuan, dan mata rantai berbentuk segi empat itu melambangkan laki-laki yang saling menghubungkan dan bentuk satu kesatuan ya. Ini gambar apa ini? Pohon beringin. Pohon beringin. Ini gambar apa, Rafka? Pohon beringin. Pohon beringin termasuk sila keberapa? 3. Tidak boleh, Wildan. Ya? Tidak boleh. Ya? Tidak boleh, Nak Wildan. Ya, tidak boleh ya. Sekarang perhatikan lagi kembali. Ini adalah pohon beringin, yaitu simbol dari sila keberapa? Sila ketiga, yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sekarang kita lihat lambang pohon beringin pada sila ketiga Pancasila. Ya, kenapa, Nak? Di barat kok selalu ya. Jadi lambang pohon beringin pada sila ketiga yaitu adalah Persatuan Indonesia ya. Di mana yaitu adalah melambangkan tempat untuk berteduh dan berlindung ya untuk seluruh rakyat Indonesia. Makanya pohon beringin ini bentuknya seperti pohon yang untuk tempat berteduh ya. Nah, di mana akar dan sulur yang menjalar ke segala arah itu adalah mencerminkan keberagaman suku, budaya, dan agama yang bersatu di bawah naungan Indonesia ya. Terus serta menunjukkan kekuatan dan kesatuan bangsa. Jadi itulah makna dari pohon beringin.
Nah, sekarang ini apa namanya ini? Gambar apa? Ini gambarnya apa, Restu? Kepala banteng. Kalau kepala banteng itu melambangkan sila keberapa, Rafka? Sila keempat. Bunyi dari sila keempat apa, Rafka? Sila keempat apa bunyinya? Iya, lalu kita perhatikan makna dari kepala banteng. Perhatikan. Lambang kepala banteng pada Pancasila adalah merupakan simbol sila keempat. Maknanya adalah yaitu bangsa Indonesia yang suka bermusyawarah, ya. Terus bekerja sama, bergotong royong. Kenapa kepala banteng? Karena banteng ini adalah hewan yang suka berkumpul, ya, dan hidup bersama dalam kelompok, ya. Jadi banteng itu adalah hewan yang suka berkumpul dan hidup bersama dalam kelompok. Nah, terus pada warna merah dasar. Nah, pada lambang tersebut ada warna merah dasarnya. Di belakangnya, yaitu adalah apa artinya? Melambangkan keberanian bangsa Indonesia dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan semangat untuk musyawarah mufakat, ya. Ini yang terakhir. Lambangnya apa? Padi dan kapas. Ya. Sila keberapa? Sila kelima. Bunyinya apa, Binar? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas ini adalah mempunyai makna, ya. Mempunyai makna. Nah, di sini padi dan kapas itu adalah lambang dari sila kelima, yaitu adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia, ya. Tentunya padi itu adalah melambangkan makanan pokok. Sementara kapas itu adalah melambangkan bahan pakaian. Jadi keduanya, ya, kebutuhan pokok itu keduanya adalah untuk melanjutkan kehidupan dan menciptakan kemakmuran, ya. Kemakmuran. Sampai di sini lagi ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Baik. Kalau tidak ada, sekarang saya beri lagi tugas mandiri, ya. Ini adalah tugas mandiri. Kalau tadi tugas kelompok, sekarang saya beri tugas mandiri. Ya, tugas mana yang tadi, yang kelompoknya tadi, Nak? Saya beri waktu, ya, 5 menit. Jangan lupa diberi nama, ya. Jangan lupa diberi nama. Ya, enggak apa-apa kalau tidak hafal, diberi nomor absen aja. Baca tanggal soal berikut ini. Lambar 3 pertama Pancasila ayat. Lambar 3 pertama. Di sana sudah akan dijelaskan tadi mengenai lambang-lambang. Apanya, Nak? Lambang pertama
Pak, yang lambang pilar apa adalah kanan. Lambangnya apa tadi? Lambang bintang. Nah, bukan. Tahu bukan? Lambang bintang. Nih. Gimana mau bintang? Nggak usah. Jika ada musyawarah, kita gimana mau bintang? BN. Bin. Materi apa ya, Pak? N. Bin. Yang sudah bisa dikumpulkan. Apa yang terjadi Yang lain bagaimana? Aku iya. Kita orang tua di rumah merupakan sebuah tidak enam. Ya, sudah. Ayo yang lain mana? Saya beri waktu 3 menit. Ya, yang sudah dikumpulkan lagi. Sudah. Ya. Ya, tunggu sebentar lagi. Jika akan menjawabnya sebaliknya apa ya? Ya, enggak apa-apa ini. Yuk. Mana? Waktunya sudah cukup. Yuk, tinggal. Iya, tahu, Pak. Baik, anak-anak, ya. Ini sudah terkumpul semua ya? Sudah ya, baik. Untuk pertemuan hari ini, ya. Untuk pertemuan hari ini, Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Jadi kalian di rumah tetap semangat untuk belajar, ya, untuk belajar. Nah, jadi kita berjumpa pelajaran Pancasila yaitu adalah minggu depan, ya, minggu depan. Jadi Bapak cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.